Pemirsa, ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama Yakut Kholil Qomas kepada kelompok agama Bahai menuai reaksi dari sejumlah tokoh agama di negeri ini. Untuk membahasnya, kita langsung saja pemirsa berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah kami undang hadir saat ini, yaitu ada Bapak Isfah Abidal Aziz dan juga Bapak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum Bapak, sekali lagi saya sapa. Pertama saya ingin ke pihak dari Kementerian Agama terlebih dahulu. Ini maksudnya mungkin bisa dijelaskan Pak Isfah, ucapan selamat ini apa latar belakangnya yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama? Apakah sebelumnya mungkin Menteri Agama sempat bertemu dengan kaum Bahai yang katanya jumlahnya ada ribuan di Indonesia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Amir Syah Tambunan, Mbak Tisa. Saya ingin memulai dari sisi regulasi ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, hal ini kemudian kita bisa lihat secara lebih jelas di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang menyebutkan begini, dengan menyebut 6 agama yang dipeluk oleh warga Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, keenam agama tersebut memperoleh jaminan, bantuan, dan perlindungan sesuai pasal 29 ayat 2. Penyebutan keenam agama ini tidak berarti bahwa agama-agama lain itu kemudian dilarang di Indonesia. Mereka juga memperoleh jaminan penuh dan dibiarkan apa adanya selama tidak melanggar hukum. Ini adalah bunyi undang-undang, ya, penjelasan dari undang-undang dari pasal 1, penjelasan dari pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Nah, Mbak Tisa yang saya hormati, di samping itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya atas judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang dianggap diskriminatif karena hanya mengakui 6 agama di atas, gitu, 6 agama itu, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang pencegahan penodaan agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap 6 agama menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar. Karena undang-undang tersebut tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap 6 agama, akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Oke Pak, begini Pak. Iya. Oke, ada 6 agama yang memang saat ini diakui di Indonesia, tapi bukan berarti agama-agama lain ataupun ajaran lain ini kemudian didiskreditkan di Indonesia. Tidak demikian. Tetapi apa urgensinya mengucapkan selamat kepada kaum Bahai ini ataupun orang yang memeluk agama Bahai ini di Indonesia kalau ternyata ujung-ujungnya menimbulkan sedikit kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia sendiri? Kita harus memperlakukan yang proporsional dong Mbak Tisa ya. Kita harus memberikan perlakuan yang proporsional. Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama adalah bagian dari pemerintah negara yang harus menjalankan undang-undang. Nah, terhadap 6 agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia, tentu kita memberikan perhatian, memberikan atensi secara proporsional. Nah, undang-undang sudah jelas bahwa agama yang lain tidak dilarang. Gitu. Pak, agama yang lain nggak dilarang Pak, tapi bagaimana Pak di Indonesia ini kan juga ada kepercayaan mungkin dari masyarakat Indonesia yang lainnya, berarti yang lain juga harus diucapin dong Pak. Kalau misalkan yang lain minta juga diucapin, apakah ini akan dilakukan karena mengingat harus adil kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ya, tapi kenapa hanya Bahai saja Pak? Yang datang Bahai. Oh, Bahai minta datang ke Menteri Agama pada saat itu? Datang, kemudian kita berdiskusi, kita jelaskan, kita sampaikan beberapa hal gitu ya. Kemudian mereka mau menyampaikan itu dan kita lihat pada konteks sebagai warga negara, kita dorong untuk membangun persatuan, kita dorong untuk membangun kebersamaan. Ya ini yang kita dorong, kita ingin wujudkan secara bersama-sama. Jadi begini Mbak Tisa, mohon maaf. Saya mungkin kita sudah lama mengenal ya bagaimana kita melakukan dakwah, kita melakukan relasi sosial. Kita ini Islam, agama yang saya yakin, yang saya anut itu mengajarkan kita dakwah itu, Islam itu adalah agama yang ramah,
bukan agama yang marah. Islam merangkul, bukan memukul. Baik. Nah, ini yang kita aplikasikan, ini yang kita wujudkan. Bahwa sebagai sesama warga negara, kita harus saling memberikan penghormatan, memberikan tenggang rasa. Tapi kalau boleh dalam tahu, banyak hal, apa yang diperbincangkan pada saat Menteri Agama beberapa waktu yang lalu sebelum memberikan ucapan ini berbincang dengan kelompok agama Bahai, ini apa yang berbincangkan? Apakah meminta Kita lebih mendorong, agar ya. agamanya bisa disahkan menjadi salah satu agama yang mungkin bisa tertera di KTP atau gimana, Pak? Seperti enam agama yang lainnya. Ya, kita lebih mendorong pada konteks persatuan, kesatuan, bagaimana kita membangun kebersamaan sebagai warga negara. Lebih pada sisi itu yang kita dorong kok. Nah, begini Mbak Tisa, satu hal yang perlu saya sampaikan gitu ya, bahwa tahun 2014 itu di Badan Litbang Kementerian Agama itu sudah melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian tentang Bahai ini, bahwa dari hasil penelitian itu yang dilakukan oleh Badan Litbang udah lama ya, tahun 2014 itu bahkan Kementerian Agama berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri. Bahai ini bukan sempalan dari agama tertentu, dari satu agama itu. Dia bukan, kesimpulan dari penelitian itu menyebutkan bahwa Bahai itu bukan sempalan dari suatu agama. Nah, dalam proses bagaimana kita bertemu, kita berdiskusi, ya lebih pada bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, membangun persatuan, menjaga kebersamaan, lebih pada konteks itu kok. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke MUI, ke Kiai dari MUI terlebih dahulu, Pak Amirsyah Tambunan. Kalau dari MUI sendiri melihat bagaimana Anda melihat soal ucapan selamat yang diberikan oleh Menteri Agama terhadap kelompok Bahai atau orang yang menganut agama Bahai ini, Pak Amir? Ya, terima kasih Mbak Sasa, Mas Abidal, dan para pemirsa yang dimuliakan dirahmati Allah. Banyak literatur yang harus kita dalami ya terkait soal Bahai ini. Di antaranya saya ingin membaca Grand Syekh Al-Azhar Muhammad Al-Qudus Hussein, kitab Risalah Al-Islah volume 2 pada halaman 188 menyebutkan bahwa sekte Bahai ini adalah hasil percampuran agama dan filsafat yang dari campuran Buddhisme, Bahaisme, paganisme, Zoroaster, Yahudi, Kristen, Islam. Paduan-paduan sekte inilah yang kemudian saya menyimpulkan ini menjadi sinkritisme. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam konsep pokok-pokok agamanya, soal ketuhanan ya, disebutkan dalam buku yang saya sebut literatur. Salah satu literatur ya, banyak literatur yang menjelaskan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ini sebenarnya. Dan saya kira Kementerian Agama paham ini, apalagi Mas Isfah tadi sudah menyebut ada penelitian soal itu. Ya, soal ketuhanan, sesungguhnya hakikat ruhaniyah yang keluar dari Allah telah bersemayam pada diri Al-Bab secara materi, bukan jasmani. Al-Bab adalah Tuhan dan ia suci dari dosa dan kesalahan. Dari zat Allah telah bersemayam dalam dirinya derajat Al-Bab sampai derajat ketuhanan. Ini mengarah kepada tasawuf. Saya mendalami tasawuf ya. Nah, karena itu soal kenabian juga sesungguhnya para nabi semua mulai dari Adam telah berwujud pada dirinya. Mereka mengambil dirinya jalan untuk kembali lagi ke dunia. Al-Bab melihat dirinya sebagai wakil hakiki para nabi. Semuanya sebagai pengungkap atas risalah mereka. Dia memproklamirkan dirinya sebagai nabi baru. Dan bahkan ia pun bukan menutup nabi-nabi akan muncul lagi di kemudian hari. Bahaullah atau Bahai, lanjut ajaran Bab Mirza Ali, mengaku sebagai nabi dari penghapus syariah Al-Bahai sebagaimana sebelumnya. Jadi Mbak Sasa dan para pemirsa, bicara soal agama, saya ingat ungkapan Mufti Ali ya, salah satu menteri agama. Soal agama ini adalah soal sensitif, soal yang batini. Jadi kita harus hati-hati ya.
sebagai seorang Menteri Agama, ya saya menyesalkan ya, kenapa tidak melibatkan lembaga yang diakui negara, lembaga keumatan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini memang Menteri Agama sebelumnya, Lukman Hakim Saifuddin, karena itu tahun 2014. Tapi dalam konteks ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau kita bicara soal agama, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Soal harmonisasi iya, soal toleransi iya. Tapi pertanyaannya apa yang kita harmonisasikan, apa yang kita toleransikan. Lalu sesuai dengan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip mana yang dimaksud? Prinsip-prinsip dalam bernegara. Tadi Mas Isfa sudah menyebut pasal 29 ayat 1 ayat 2. Secara normatif tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah implementasinya ketika kita menjelaskan agama yang mana. Tadi disebutkan dalam PNPS nomor 1 tahun 65. Saya juga baca itu. Ya, tapi kontekstualisasi, teks dan konteksnya tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah agama yang diakui yang 6, itulah yang harus dibina oleh negara. Tidak berarti di luar itu dilarang. Maksudnya apa? Konteksnya apa? Konteksnya bahwa diutamakan pembinaan terhadap anak agama itu. Tapi di luar itu diperlukan satu upaya agar terjadi misalnya harmonisasi. Sebab kalau semua agama nanti diakui, itu ada dua hal konsekuensinya ya. Pertama, secara eksternum ketika negara ya dalam konteks peraturan perundang-undangan itu kemudian harus banyak aturan yang kita lakukan selain yang 6. Itu persoalannya. Oke, baik. Nanti ya kan? akan dijawab oleh pihak dari Kementerian Agama, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.